Rasulullah mengajarkan tauhid, mereka umumnya masih dalam kesyirikan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kenal Allah enggak? Jawabannya kenal. Cuman tidak mengesahkan Allah Ta'ala saja. Ya, beribadah pada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, termasuk Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama berhala. Berhala ini dianggap memiliki kekuatan, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madorot. Madorot itu keburukan. Jadi kalau pengen selamat, misalkan mau pergi, datang ke berhala A begitu misalkan, minta sama berhala A supaya nanti perjalanannya selamat begitu. Nah, inilah keadaan ketika itu begitu. Kemudian setelah itu turunlah ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan berilah peringatan ashirataka, kerabat-kerabatmu, al-aqrabin, yang dekat begitu ya. Jadi di sini kemudian Rasulullah mulai mendakwahkan. Berdakwah di kaum kerabatnya. Rasulullah dari Bani apa ya? Ada yang masih ingat enggak? Bani Hashim, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Rasulullah dari Bani Hashim. Bani Hashim diundang, didakwahi begitu, dikumpulkan begitu. Tantangan berat sebenarnya memang. Kenapa tantangan berat? Karena memang Rasulullah di sisi lain paman-pamannya sudah tua-tua, beliau masih muda. Di sisi lain Rasulullah nggak punya backingan, dalam bahasa Indonesianya apa ya? Backingannya itu artinya. Yang membackup Rasulullah itu, Rasulullah ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Hanya pamannya saja yang sebenarnya yang masih mendukung Rasulullah luar biasa, sama istrinya. Karena pamannya sebenarnya adalah orang yang terpandang. Abu Thalib adalah orang yang terpandang. Cuman memang bukan orang kaya, sama istrinya. Di antaranya beliau pernah mengundang mereka ini dari Bani Hashim untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berbicara, alhamdulillah, memujinya, minta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Disampaikan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok yang disampaikan tauhid dulu, nggak yang lainnya? Ada yang tahu kenapa kira-kira? Iya, inti dakwah para nabi adalah tauhid, betul. Tapi kenapa kok itu dulu? Gitu ya. Kok bukan yang lainnya? Kok tidak memerintahkan sholat? Apakah Rasulullah SAW belum diajari sholat? Jawabannya sudah. Memang kewajiban sholat 5 waktu yang seperti sekarang ini ketika Isra Mi'raj. Tapi sudah ada sholat. Kenapa kok nggak sholat dulu yang disampaikan kepada Bani Hashim? Kok mengesahkan Allah Ta'ala dulu? Apa jawabannya? Jawabannya karena ini sebagai pondasi. Orang kalau tauhidnya benar, itu yang lain-lainnya ikut benar. Karena ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi, maka dari situ kita tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Konsekuensinya kan begitu. Makanya sebagian orang Arab dulu nggak mau mengucapkan syahadat. Kenapa? Tahu konsekuensinya. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan Lata, Uzza, dan seterusnya. Iya. Jadi mereka tahu, paham
makna dari syahadat itu faham, cuman mereka menolaknya. Di antaranya karena keengganan, sombong dan seterusnya gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Nah, tadi ya, poin-poinnya apa? Akhirat, surga, neraka begitu. Karena ini akan memberikan peringatan begitu. Dan mereka para sahabat itu masya Allah luar biasa, keimanannya luar biasa. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapannya. Ini mereka para sahabat. Ketika diingatkan sama Rasulullah, seolah-olah surga itu di hadapannya, seolah neraka itu ada di hadapannya. Beda dengan kita begitu ya. Diingatkan tentang surga neraka itu masih nanti. Saya masih punya banyak tugas di dunia ini begitu. Itulah para sahabat, luar biasa keimanannya. Makanya layaklah kalau mereka itu mendampingi Rasulullah itu karena memang keutamaannya sedemikian luar biasa. Dan inilah yang membedakan kita dengan para sahabat dulu. Di antaranya adalah keimanannya yang luar biasa.